Hai semuanya, ada hal yang bikin aku kaget beberapa waktu lalu ketika mengetahui ada seorang dokter perempuan yang mengalami pelecehan di rumah sakit tempatnya bekerja, teman-teman. Ya, kita kan tahu kalau rumah sakit itu pasti adalah tempat teraman ya bagi seorang dokter. Karena pasti yang bekerja di sana itu bukan orang-orang yang biasa, melainkan orang-orang pintar, orang-orang yang mengerti adab. Tapi bisa-bisanya dokter tersebut justru kehilangan nyawanya di rumah sakit tersebut dalam keadaan yang tidak senonoh. Apa yang terjadi? Yuk kita masuk ke ceritanya. Dokter wanita tersebut bernama Momita Debnath. Saat itu beliau berumur 31 tahun dan berasal dari India. Pada tanggal 8 Agustus tahun 2024, Dokter Momita ini masuk malam, teman-teman, atau ke nasib malam. Nah, dia itu masih sempat menyelesaikan semua pekerjaannya saat itu juga seperti yang dia lakukan biasanya. Bahkan pada jam 2 dini hari, teman-teman, dia masih sempat menikmati makanan bersama dengan junior-junior dokternya yang lain. Jadi semuanya berjalan seperti biasanya, teman-teman, hingga dia memutuskan untuk istirahat di ruang seminar, di mana ruangan tersebut itu sudah biasa dipakai oleh staf-staf rumah sakit di sana untuk beristirahat. Namun apa yang terjadi? Ternyata itu adalah malam terakhir dokter tersebut membuka matanya. Keesokan harinya, keluarga dari Dokter Momita tersebut dihubungi oleh asisten pengawas rumah sakit tersebut yang mengabarkan kalau Dokter Momita ditemukan tidak bernyawa di sebuah ruangan yang ternyata bukan ruangan seminar, teman-teman. Di manakah itu? Ternyata jenazah Dokter Momita ini ditemukan di ruangan yang berlawanan dengan ruangan seminar tersebut yang masih dalam tahap pembangunan, teman-teman. Yang lebih anehnya lagi, ketika keluarga Dokter Momita ini sampai di rumah sakit, mereka diharuskan menunggu 3 jam lamanya sebelum dipersilakan untuk melihat jasad anaknya. Begitu keluarga Dokter Momita dipersilakan untuk melihat jasad anaknya, tiba-tiba mereka kaget lagi, teman-teman, karena melihat jasad anaknya itu terekspos atau terbuka dan kakinya dalam posisi 90 derajat. Seketika mereka langsung berpikir tidak mungkin anaknya mengakhiri nyawanya sendiri jika keadaannya ditemukan semengenaskan itu. Akhirnya mereka pun mulai menaruh curiga dan ingin melakukan autopsi. Dari hasil autopsi ditemukan kalau Dokter Momita ini mengalami banyak kerusakan di bagian tubuhnya, teman-teman. Yang pertama, dia mengalami patah tulang di bagian leher. Yang kedua, di bagian panggul, padahal panggul ini merupakan tulang yang paling kuat, yang paling keras dalam tubuh manusia. Yang ketiga, mengalami pendarahan di bagian mata dan juga mulut. Dan yang terakhir itu di bagian kaki kirinya juga mengalami patah. Jadi otomatis hal tersebut bukan karena penghilangan nyawa, melainkan dihilangkan nyawanya. Dan yang lebih menggemparkan lagi, teman-teman, adalah ditemukan 150 mili cairan di dalam tubuh Dokter Momita. Dari sini sudah bisa disimpulkan, teman-teman, kalau beliau ini telah diperkeos sambil dicekik oleh tersangkanya. Ada yang perlu kalian ketahui, teman-teman, yaitu ternyata kasus ini tidak akan diselidiki secara mendalam jika tidak terekspos ke publik atau tidak menjadi viral, karena ternyata orang tua dari Dokter Momita ini sudah tidak percaya lagi kepada polisi yang menangani kasus anaknya. Nah, selain itu, ribuan wanita di India sana itu turun ke jalan untuk menyuarakan keadilan bagi si Dokter Momita ini. Karena menurut mereka dokter saja yang telah bekerja di rumah sakit itu tidak aman. Terus bagaimana dengan wanita-wanita yang bekerja tempatnya tidak lebih baik daripada di rumah sakit? Apakah kalian juga termasuk orang yang mengikuti kasus ini? Kalau kalian punya informasi yang lain, bisa kalian komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.